Oke, yang pertama adalah latar belakang. Latar belakangnya adalah generasi sandwich merupakan generasi setengah baya yang memiliki tanggung jawab kepada orang tua lanjut usia serta anak-anaknya. Nah, generasi sandwich banyak ditemui di negara-negara berkembang seperti Indonesia terutama, yang dikenal punya nilai-nilai kekeluargaan yang sangat tinggi karena keluarga-keluarga di Indonesia tuh sangat peduli pada orang tua ataupun anak-anaknya gitu. Individu yang memiliki perencanaan keuangan yang lebih baik sehingga dapat mengambil keputusan keuangan yang lebih baik pula. Nah, kondisi yang darurat juga akan dihadapi oleh generasi sandwich nih, karena generasi sandwich memiliki tanggung jawab yang begitu besar karena dia bertanggung jawab atas generasi yang ada di atasnya dan generasi yang ada di bawahnya. Gitu. Oleh karena itu, setiap generasi sandwich perlu untuk membuat perencanaan keuangan dan mempersiapkan dana darurat agar dapat mengatasi masalah keuangan sebelum masalah keuangan terjadi. Untuk bagian selanjutnya yaitu mengenai rumusan masalah dan juga tujuan. Untuk rumusan masalah dalam pembuatan makalah ini yaitu yang pertama, bagaimana cara generasi sandwich mengelola perencanaan keuangan. Yang kedua, apa saja masalah keuangan yang dihadapi oleh generasi sandwich. Yang ketiga, bagaimana generasi sandwich dalam merencanakan masa depannya agar terlepas dari masalah keuangan. Dan untuk tujuannya sendiri, yang pertama yaitu untuk mengetahui cara generasi sandwich dalam mengelola perencanaan keuangan. Yang kedua, mengetahui masalah keuangan yang dihadapi oleh generasi sandwich. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui cara generasi sandwich dalam merencanakan masa depannya agar terlepas dari masalah keuangan. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Nah, di dalam tinjauan pustaka ini ada 3 keyword yang dibahas di dalam penelitian kami. Pertama adalah generasi sandwich, di mana generasi sandwich merupakan istilah yang dipopulerkan oleh seseorang profesor di Amerika Serikat yaitu Dorothy A. Miller pada tahun 1981. Nah, istilah generasi sandwich ini merupakan istilah yang artinya generasi yang berada di dua generasi dengan rentan 50 tahun ke atas dan generasi setelahnya. Nah, generasi sandwich ini sangat erat kaitannya dengan pengasuhan, di mana tuntutan pengasuhan berasal dari orang tua ataupun kedua anak. Nah, baik selanjutnya adalah rencana keuangan, di mana rencana keuangan adalah suatu proses mengatur keuangan untuk mencapai kepuasan ekonomi. Nah, di sini perencanaan keuangan adalah suatu ilmu yang menetapkan kajian tentang keuangan dengan menetapkan berbagai atribut keuangan secara terkonsep dan sistematis dengan menempatkan berbagai atribut keuangan secara jangka pendek maupun jangka panjang. Dan keyword yang ketiga adalah financial literacy dan financial attitude. Financial literasi merupakan suatu kemampuan atau keterampilan yang harus dimiliki seseorang agar dapat membuat keputusan keuangan yang dapat dengan memiliki pemahaman perencanaan dan pengalokasian sumber keuangannya. Financial attitude dapat dijelaskan sebagai kecenderungan psikologis yang dapat diekspresikan ketika mengevaluasi praktik manajemen finansial yang direkomendasikan dengan beberapa level persetujuan. Oke, selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian. Nah, jenis penelitian ini berbasis studi literatur, ya berbasis data yang dikumpulkan dari penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Nah, yang selanjutnya ada waktu penelitian. Waktu penelitian dilakukan dari mulai tanggal 12 sampai 17 November 2023. Oke, selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data makalah ini studi literatur dan library research. Nah, selanjutnya ada teknik penulisan makalah. Nah, teknik penulisan makalah ini bersifat ada yang esai dan ada yang bersifat butir-butir.
Lalu poin ketiga ada pentingnya perlindungan finansial bagi generasi sandwich. Nah, beberapa alasan mengapa perlindungan finansial sangat penting bagi generasi sandwich antara lain, satu, yang tadi sudah dibahas, tanggung jawab ganda. Generasi sandwich mempunyai tanggung jawab keuangan ganda yaitu orang tua dan juga anak-anaknya, dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya ya. Perlindungan finansial membantu meringankan beban finansial dari tanggung jawab ganda ini. Kedua, keamanan masa depan. Keamanan finansial seperti asuransi jiwa dan kesehatan itu dapat memberikan keamanan finansial bagi generasi sandwich. Hal ini penting mengingat generasi sandwich harus bersiap pada generasi pensiun dan menghadapi generasi kesehatan di masa depan. Lalu yang ketiga ada kemandirian finansial. Mengingat keamanan finansial bagi generasi sandwich finansial mengelola keuangan Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan pengelolaan keuangan generasi sandwich. Nah, jadi penting bagi generasi sandwich untuk bisa memiliki perencanaan keuangan yang baik demi terpenuhinya kewajiban finansial yang diemban. Berikut hal yang perlu diperhatikan bagi generasi sandwich untuk membuat perencanaan pengelolaan keuangan. Yang pertama itu ada buat anggaran keuangan sesuai urutan prioritas. Perencanaan keuangan yang baik harus mempertimbangkan skala prioritas. Hal ini ditujukan agar pengeluaran sesuai dengan urgensi yang ada. Kebutuhan yang mendesak atau urgent itu harus menjadi prioritas, seperti misalnya makanan, minuman, tempat tinggal, pendidikan, dan sebagainya. Setiap orang memiliki prioritasnya masing-masing. Maka dari itu penting sekali untuk menyadari atau aware prioritas masing-masing individu dan kemudian membuat anggaran sesuai urgensi atau urutan prioritas mereka. Yang kedua adalah prioritaskan kebutuhan diri sendiri terlebih dahulu. Nah, generasi sandwich ini kan terkenal nih dengan tanggung jawab ganda yang diembannya. Selain dia harus membiayai anaknya, generasi setelah dia juga harus membiayai generasi sebelumnya. Maka dari itu sangat penting untuk generasi sandwich untuk memprioritaskan dirinya sendiri agar dia tidak melupakan dirinya gitu. Karena kan ya kalau misalnya dia nggak peduli sama dirinya sendiri juga, ya nanti kalau misalnya sakit atau gimana kan menjadi repot gitu kan. Jadi harus memprioritaskan kebutuhan diri sendiri terlebih dahulu. Nah, yang kemudian yang ketiga itu ada mengembangkan aset dengan investasi. Aset yang dianggurkan dapat menurunkan nilai. Hal ini bisa dicegah dengan berinvestasi. Investasi itu menjaga nilai aset dari gejolak inflasi. Dengan berinvestasi, aset yang tadi menganggur bisa dikembangkan menjadi passive income. Passive income ini bisa didapatkan lewat return investasi. Jadi daripada asetnya itu dibiarin menurun nilainya karena inflasi, lebih baik aset tersebut diinvestasikan sehingga return dari investasi tersebut bisa menjaga nilai aset tersebut dari inflasi. Kemudian yang poin keempat adalah menyeimbangkan kebutuhan antara dua generasi. Pengelolaan keuangan yang baik dapat tercerminkan dari terpenuhinya sebuah kebutuhan. Untuk memenuhi semua kebutuhan yang ada, penting sekali untuk mencari titik keseimbangan bagi generasi sandwich antara kebutuhan orang tua dengan kebutuhan anak, agar semua kebutuhan bisa terpenuhi. Hal ini bisa dilakukan dengan kembali mengevaluasi apa saja kebutuhan dari dua generasi dan kemudian membuat skala prioritas dari kebutuhan tersebut. Selanjutnya akan dibahas mengenai masalah keuangan yang dihadapi oleh generasi sandwich. Masalah keuangan yang dihadapi generasi sandwich itu tidak lain tidak bukan adalah beban finansial yang berlebih, karena selain dia harus bertanggung jawab atas generasi sebelumnya, dia harus juga bertanggung jawab atas generasi sesudah dia. Peningkatan beban pengasuhan akan sejalan dengan kenaikan angka harapan hidup penduduk Indonesia, sehingga diperlukan perencanaan keuangan yang baik karena persentase penduduk lansia yang tinggal bersama dalam bentuk keluarga besar, baik tinggal bersama maupun tiga generasi mencapai 64,62%. Itu data dari BPS 2017. Tanggung jawab yang ganda ini berdampak pada permasalahan keuangan.
Selain berdampak pada keuangan, hal ini juga akan berdampak pada kondisi kesehatan generasi sandwich, tidak hanya fisik tapi juga kesehatan mental, karena berada dalam tekanan untuk terus-menerus menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Yang kemudian 4.6, perencanaan masa depan generasi sandwich agar terlepas dari masalah keuangan. Untuk memutus rantai generasi sandwich, diperlukan perencanaan masa depan yang matang. Salah satu faktor munculnya generasi sandwich adalah adanya kegagalan dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan untuk masa pensiun pada generasi sebelumnya. Penting sekali untuk membangun perencanaan masa depan. Hal ini bisa dimulai dengan financial literacy dan financial attitude. Secara teoritis, financial literacy berpengaruh positif terhadap perilaku perencanaan keuangan masa pensiun. Hal ini disebabkan financial literacy membuat individu memiliki pemahaman lebih baik mengenai masalah-masalah finansial sehingga memiliki modal yang lebih baik untuk mengambil keputusan. Terlebih keputusan finansial. Maka dari itu, setiap individu diharapkan lebih memperhatikan tujuan dan urgensitas dari setiap pengeluarannya, memonitor keuangannya agar tidak mengeluarkan uang untuk keperluan yang tidak perlu. Hal yang sama juga terjadi pada financial attitude. Financial attitude berpengaruh positif terhadap perilaku perencanaan keuangan masa pensiun. Hal ini dikarenakan individu yang memiliki sikap finansial positif akan memiliki pemikiran kritis dan lebih bijaksana untuk merencanakan keuangannya, sehingga mereka memahami bahwa selagi masih mampu aktif untuk bekerja, akan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mempersiapkan kondisi finansialnya untuk masa pensiun. Maka dari itu, setiap individu diharapkan memiliki sikap yang bijak dalam keuangannya dengan menunjukkan kewajiban seperti membayar tagihan bulanan dan menabung untuk masa pensiun. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi kesimpulannya, pengelolaan keuangan generasi sandwich bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu mengatur anggaran dengan bijak, melakukan investasi yang tepat, mengelola utang dengan cermat, dan juga menyusun dana darurat. Masalah generasi sandwich terjadi ketika seseorang memiliki tanggung jawab yang ganda, yaitu untuk menghidupi dua generasi sekaligus, yaitu generasi atas atau orang tua dan juga generasi bawah seperti anak. Adapun saran-sarannya yaitu pertama, meningkatkan edukasi tentang pemahaman produk perbankan. Yang kedua, pemisahan dana untuk masa depan dengan cara memprioritaskan kebutuhan serta mengidentifikasi pengeluaran agar dapat menyisihkan dana. Yang ketiga, memulai investasi sebagai sumber pendapatan mereka. Yang keempat, melibatkan orang tua dalam perencanaan keuangan. Dan yang kelima, pengelolaan keuangan dan pengalaman yang baik dapat membantu mengatasi beban yang menjadi tanggung jawab dan memastikan kelangsungan keselamatan